kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai apa sih menyimak pidato itu. Apa sih menyimak pidato itu? Yang pertama kita akan mengulik tentang definisi menyimak. Menyimak merupakan salah satu kegiatan keterampilan berbahasa Indonesia dalam mendengar, mengamati, apresiasi, mengidentifikasi, dan menginterpretasi bahan simaan untuk memperoleh makna atau informasi. Lalu selanjutnya, untuk definisi berpidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum dengan cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat lain mengatakan bahwa berpidato adalah menyampaikan dan menanamkan pikiran, informasi, atau gagasan dari pembicara kepada khalayak ramai dan bermaksud meyakinkan pendengarnya. Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara satu arah karena dalam berpidato tidak ada interaksi timbal balik antara orator dengan pendengar. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa berpidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan suatu penyampaian dan penanaman pikiran, informasi, atau gagasan dalam kondisi tertentu. Sedangkan untuk definisi menyimak pidato dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan mendengar, mengamati, apresiasi, mengidentifikasi, dan menginterpretasi kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan suatu penyampaian dan penanaman pikiran, informasi, atau gagasan dalam kondisi tertentu. Untuk yang selanjutnya, yakni apa sih hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat menyimak pidato? Yang pertama, yakni fokus pada pembicara. Pastikan Anda memberikan perhatian penuh kepada pembicara tanpa terganggu oleh hal-hal di sekitar. Fokus pada setiap kata dan pesan yang disampaikan. Untuk yang kedua, pahami tujuan pidato. Sebelum atau saat mendengarkan, coba identifikasi tujuan pidato. Apakah pidato tersebut bertujuan untuk menginformasikan, menghibur, membujuk, atau bahkan memberikan motivasi? Memahami tujuan ini membantu Anda lebih mudah menangkap inti pesan yang ingin disampaikan oleh pembicara. Untuk yang ketiga, catat pola-pola penting. Selama pidato, catat informasi penting seperti poin utama, argumen, atau contoh yang diberikan. Untuk yang keempat, perhatikan struktur pidato. Biasanya pidato memiliki struktur yang jelas, pendahuluan, isi, dan penutup. Menyimak dengan memperhatikan struktur ini akan membantu Anda memahami alur dan maksud dari pidato tersebut. Yang kelima, perhatikan penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan pembicara dapat menunjukkan tingkat formalitas dan cara menyampaikan pesan. Perhatikan pilihan kata, gaya bahasa, dan apakah pembicara menggunakan alat retoris seperti metafora atau anekdot untuk memperkuat pesan. Yang keenam, analisis argumen yang diberikan. Selama pidato, analisis logika argumen yang disampaikan. Pertanyakan apakah argumen tersebut didukung dengan bukti yang kuat atau contoh yang relevan. Ini penting, terutama dalam pidato yang bertujuan untuk membujuk atau memberikan informasi. Yang ketujuh, yakni intonasi dan penekanan. Perhatikan intonasi suara pembicara, apakah ada penekanan khusus pada kata atau kalimat tertentu. Hal ini bisa menjadi indikator tentang apa yang dianggap penting oleh pembicara dan bisa memberikan gambaran lebih dalam tentang pesan yang ingin disampaikan. 8. Dengarkan dengan sikap terbuka. Jaga sikap terbuka terhadap ide atau informasi baru. Hindari prasangka atau sikap nilai sebelum pidato selesai. Dengan sikap terbuka, Anda bisa menerima pesan dengan lebih objektif. Yang terakhir, yakni refleksi setelah pidato. Setelah pidato selesai, lakukan refleksi pribadi tentang pesan yang disampaikan. Apa inti dari pidato tersebut? Apa dampaknya bagi Anda atau masyarakat? Ini akan membantu dalam memperdalam pemahaman dan penerapan pesan yang diberikan. Baik, yang selanjutnya, apa sih langkah-langkah untuk menyimak pidato? Itu ada 4. Yang pertama, tahap mendengar pidato. Yang kedua, tahap mengamati dan memahami isi pidato. Yang ketiga, menginterpretasi atau menafsirkan isi pidato. Dan yang terakhir, yang keempat, mengevaluasi, yang dimana penyimak menanggapi isi pembicaraan
gagasan, ide, dan pendapat yang disampaikan oleh pembicara. Baik, kemudian silahkan kalian menyimak video pidato berikut ini. Selanjutnya, kami panggil peserta dengan nomor urut 17, perwakilan dari SMP Negeri 1 Kurun. Dewan juri dan hadirin yang kami hormati, inilah penampilan peserta dengan nomor urut 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat lingunalatai, sembah sujud karena malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, serta hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Jessica Ardila, peserta dari SMP Negeri 1 Kurun. Sebelum saya menyampaikan isi pidato tentang pencegahan dan pemberantasan narkoba untuk generasi muda, izinkanlah saya mengajak Bapak Ibu serta hadirin semua untuk mensyukuri nikmat Tuhan. Hanya berkat nikmat Tuhanlah kita dapat bertemu hari ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, sekarang ini narkoba telah menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi generasi muda, yang berarti juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Di Indonesia, narkoba adalah hal yang dilarang dan telah diatur di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam aturan tersebut tertulis bahwa semua orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba akan dikenakan hukum pidana. Narkoba benar-benar membahayakan nasib bangsa ini di masa depan. Efek kerusakan akibat narkoba tidak hanya mengenai diri sendiri tetapi juga orang di sekitarnya. Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak negatif, yaitu banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogoti zat beracun ini. Kerusakan pada tubuh dapat terjadi pada organ vital seperti jantung, otak, ginjal, hati, paru, dan seluruh bagian tubuh lainnya. Dapat menyebabkan kematian jika overdosis. Kesempatan belajar hilang dan mungkin dapat dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi. Depresi, gangguan jiwa berat, bunuh diri, tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Karena pada umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong, serta melakukan tindak kriminal, pengerusakan dan kekerasan, bisa dijobloskan ke dalam penjara yang menyiksa lahir batin. Hadirin yang saya hormati, terlibatnya generasi muda pada penyalahgunaan narkoba bisa disebabkan oleh keingintahuan yang tinggi serta terpengaruh oleh teman bergaul, dimulai dengan mencoba-coba, kemudian menjadi pengonsumsi narkoba. Sebagai anak muda kadang-kadang kita berpikir nakal itu keren, tetapi itu tidak sama sekali. Menurut saya menjadi baik itu keren. Tetapi jangan salah, menjadi baik bukan berarti kita mau serta polos dalam melakukan hal yang tidak baik. Menjadi baik berarti kita berani mengungkapkan kebenaran dan berani berkata tidak pada narkoba. Hadirin yang saya hormati, tanda pemerintah kita
khususnya Kabupaten Gunung Mas dalam mewujudkan Gunung Mas bersih dari narkoba. Rabu 8 Juni 2022, Ibu Wakil Bupati Gunung Mas Eferensia LP Umbing menyampaikan saat menghadiri press release dan pemusnahan barang bukti jenis sabu di halaman Polres Gunung Mas bahwa Kabupaten Gunung Mas sudah membentuk dan pemberantasan peredaran penyalahgunaan narkoba yang disingkat TP4GN. Yang mana sebagai ketuanya Bapak Bupati sebagai anggota Forkopimda. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, serta hadirin sekalian, upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba bukan hanya tugas pemerintah, tetapi merupakan tugas kita semua, seluruh komponen bangsa. Sebagai generasi muda, upaya yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara dari diri sendiri. Artinya masing-masing kita membentengi diri dari kemungkinan menjadi pengonsumsi narkoba. Hal itu dapat kita lakukan dengan pandai-pandai memilih teman bergaul, mengisi waktu luang kita dengan hal-hal yang bermanfaat dan kegiatan positif seperti ekstrakurikuler dan lain-lain. Hendaklah kita selalu ingat bahwa apapun yang kita lakukan hari ini pada dasarnya adalah tabungan di masa depan kita. Sebaliknya, keburukan yang kita lakukan hari ini termasuk menjadi pengonsumsi narkoba pada dasarnya menghancurkan masa depan kita sendiri. Kemudian, dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, marilah kita bersama-sama tanamkan moto, hidupku terlalu berharga untuk dirusak oleh narkoba. Hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana dengan mereka yang sudah telanjur menjadi pengguna narkoba? Jangan berputus asa, segeralah bertobat, berhenti mengonsumsi narkoba. Putuskan segala hal yang memungkinkan kita kembali terhubung dengan narkoba. Karena banyak sekali dampak buruk dari narkoba, alangkah baiknya kita menjauhi narkoba. Kami muda, kami anti narkoba. Sekian dari saya, Burung Dara Cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam anti narkotika. Terima kasih. Demikianlah penampilan peserta dengan nomor urut 17. Nah, setelah kalian menyimak video pidato tersebut, ada pula pertanyaan yang harus kalian jawab. Itu ada 5 ya. Yang pertama, apa sih tujuan utama dari pidato yang telah disampaikan? Kemudian yang kedua, apa pendapat kalian tentang argumen yang disampaikan dalam pidato tersebut? Apakah menurut kalian itu argumen tersebut cukup kuat atau tidak? Dan mengapa? Kemudian yang ketiga, apa yang menurut kalian itu menjadi kelebihan dari pidato yang telah kalian simak? Jelaskan dengan alasannya. Pertanyaan yang keempat, apakah kalian itu setuju dengan pendapat ataupun rekomendasi yang telah disampaikan oleh si pembicara? Kemudian berikan alasannya. Dan yang terakhir, yang kelima, apakah ada perasaan ataupun pikiran tertentu yang muncul setelah kalian menyimak pidato tersebut? Bagaimana perasaan tersebut mempengaruhi pandangan kalian? Kesimpulannya adalah keterampilan menyimak merupakan salah satu aspek penting dalam komunikasi yang efektif, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks akademik atau profesional. Menyimak bukan sekadar mendengarkan, tetapi melibatkan pemahaman, pengolahan, dan penilaian informasi yang disampaikan oleh pembicara. Kemampuan ini tidak hanya berkaitan dengan pemahaman materi yang disampaikan, tetapi juga dengan kemampuan untuk memberikan respons yang tepat dan relevan. Dalam menyimak, seseorang dituntut untuk fokus pada informasi yang disampaikan, untuk memahami maksud dibalik pesan, dan merespons dengan cara yang menunjukkan bahwa informasi tersebut telah dipahami dengan baik. Keterampilan
Keterampilan ini melibatkan kemampuan konsentrasi, keterbukaan terhadap ide baru, serta pemahaman konteks pembicaraan. Selain itu, menyimak juga memerlukan kemampuan untuk menyaring informasi yang relevan dalam membedakan antara informasi utama dan informasi pendukung. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.